Kami tahu situasi Rusia memburuk. Secara ekonomi, Putin selama lebih dari 4 tahun melemahkan ekonomi negaranya dengan memaksa pergeseran ke industrialisme militer, mengorbankan segalanya kecuali produksi minyak, gas, dan senjata. Kami tidak tahu situasi di Rusia begitu parah hingga keruntuhan ekonomi Soviet terlihat seperti hal sepele. Saat ini, ada sesuatu di Rusia yang belum pernah terjadi dalam 30 tahun terakhir. Dan apa respon Kremlin dan Bank Sentral? Mereka mengorbankan uang Rusia sampai-sampai orang biasa harus kehilangan banyak demi perang Putin. Pasukan Rusia goyah di medan perang, namun kerusakan utama terjadi di dalam negeri ketika rakyat menunjukkan pada Putin bahwa kepercayaan telah hilang. Untuk memahami maksud kami, Anda harus melihat bagaimana konsumen Rusia memperlakukan uang mereka sekarang. Dari sudut pandang Kremlin, ini tidak baik. Dalam sebuah laporan pada 8 Juni, Euromaidan Press mengungkapkan bahwa warga Rusia menarik sekitar 5,2 miliar dolar dalam bentuk uang tunai dari rekening bank mereka pada Mei 2026. Artinya, miliaran dolar keluar dari bank Rusia dan masuk ke masyarakat. Dan angka itu penting karena merupakan arus keluar uang tunai terbesar dalam 1 bulan yang pernah terjadi di Rusia sejak Bank Sentral negara itu mulai mencatat data pada tahun 1995. Baru saja terjadi rekor penarikan uang tunai tertinggi dalam 30 tahun untuk bulan Mei, dan ini bukan pertama kalinya. Ini puncak pola yang kita lihat di Rusia selama berbulan-bulan. Dalam laporan 8 Juni miliknya sendiri, United 24 Media mengungkapkan bahwa uang kertas Rusia senilai 14,8 miliar dolar telah ditambahkan ke peredaran sejak Januari. Yang berarti rata-rata 2,96 miliar dolar ditarik dari bank-bank Rusia setiap bulan pada tahun 2026. Yang mengejutkan, Mei bukan bulan terburuk bagi Rusia tahun ini. Mei 2026 hanya memegang rekor tertinggi untuk bulan Mei dalam 30 tahun terakhir sejak pencatatan dimulai. Pada bulan April, warga Rusia menarik dana sebesar 9,2 miliar dolar dari rekening bank mereka. Dan bulan Maret juga tidak jauh berbeda dengan Mei, karena 4,1 miliar dolar keluar dari sistem perbankan Rusia dan masuk ke kantong warga Rusia. Apa yang kita lihat di sini adalah gelombang penarikan uang tunai yang belum pernah terlihat sejak bulan-bulan awal pandemi COVID-19. Ini menandakan sesuatu yang tak diinginkan Putin. Warga Rusia sudah kehilangan kepercayaan pada sistem perbankan mereka. Jujur saja, sulit menyalahkan rakyat Rusia atas tindakan mereka sekarang. Secara mendasar, tidak banyak hal dari perbankan Rusia yang membuat menabung di rekening tabungan menarik. Meskipun suku bunga acuan Rusia sangat tinggi, yaitu 14,5%, suku bunga yang ditawarkan bank pada rekening tabungan cukup rendah, sehingga menyimpan uang di rekening hampir tidak ada gunanya. Rumah tangga memilih menyimpan uang tunai karena dianggap kurang bermanfaat jika disimpan di bank, meski ada alasan lain di baliknya. Di balik masalah suku bunga, situasi yang memburuk berdampak pada seluruh sektor perbankan Rusia. Pada 17 Mei, Kiev Post merilis artikel yang mengungkap sistem perbankan Rusia dalam kondisi sangat buruk. Mengutip data dari Pusat Analisis Makroekonomi dan Peramalan Jangka Pendek Pro-Kremlin atau CMACP, media tersebut mengungkapkan bahwa aset beracun dan aset bermasalah di seluruh sektor perbankan Rusia telah melebihi 10%. Ini penting karena melewati ambang batas ini selama 3 bulan berturut-turut cukup bagi Dana Moneter Internasional menyatakan krisis perbankan sistemik di suatu negara. Bank-bank milik negara di Rusia mencoba menutupi masalah yang terus membesar. Aset bermasalah dan gagal bayar ini disamarkan lewat program restrukturisasi pinjaman buatan yang membuat bank tampak lebih kuat secara finansial daripada kenyataannya. Kredit korporasi bermasalah dipilih untuk disamarkan, dan sejauh ini hal itu telah mencegah penarikan dana besar-besaran dari bank yang dapat melumpuhkan seluruh institusi keuangan. Namun gelombang penarikan itu akan segera terjadi. Angkanya sudah menjelaskan semuanya. Dan bukan hanya besarnya penarikan uang tunai yang membuat Bank Sentral Rusia panik. CMACP mengatakan bahwa likuiditas korporasi semakin menipis hingga hampir setengah dari seluruh perusahaan terdaftar di Rusia melaporkan keterlambatan pembayaran yang parah dari mitra korporasi mereka, yang pada akhirnya membuat mereka semakin sulit untuk membayar kembali pinjaman mereka. Yang ada di sini adalah rumah kartu, dan tornado sedang melaju tepat ke arahnya. Apa yang kita lihat di sini adalah awal dari sesuatu yang tampaknya akan menjadi penarikan dana besar-besaran dari bank selama beberapa bulan. Penarikan dana miliaran dari bank sangat buruk. Jika penarikan sebesar itu terpusat pada bank-bank tertentu, kita akan mulai melihat institusi keuangan runtuh di Rusia. Orang Rusia biasa dan pemilik bisnis merasa takut seperti seharusnya.
Selain kondisi perbankan Rusia, orang-orang takut kehilangan tabungan, baik karena potensi bank runtuh maupun Kremlin yang memberi dirinya kendali lebih besar atas operasi keuangan Rusia. Bahkan internet pun ikut berperan. Putin meminta pemadaman internet lebih banyak dengan alasan menghadapi ancaman drone Ukraina, padahal tujuannya membatasi bukti keberhasilan Ukraina di media sosial. Jutaan warga Rusia kerap menghabiskan waktu berjam-jam hingga berhari-hari tanpa akses rekening bank. Namun ceritanya lebih dalam dari itu. Rusia sedang bersiap untuk mengorbankan salah satu instrumen keuangan paling sakral di Rusia demi terus mendanai perang. Orang Rusia tak ingin kecolongan oleh trik licik yang sudah disiapkan Kremlin, tapi kita belum membahasnya sekarang. Selain orang-orang Rusia yang ingin memiliki lebih banyak uang tunai untuk menghadapi pengeluaran sehari-hari yang mungkin tidak bisa mereka tangani jika Putin tiba-tiba memutuskan mereka tidak boleh menggunakan internet hari itu, bisnis kecil dan menengah di Rusia juga menarik sebanyak mungkin uang tunai dari sistem perbankan. Bank Sentral Rusia telah mengamati tren ini. Bank Sentral menyatakan bisnis-bisnis ini beradaptasi dengan aturan pajak baru 2026 yang memungkinkan Kremlin menguras lebih banyak uang dari perusahaan-perusahaan yang sudah kesulitan akibat ulah Putin terhadap ekonomi Rusia. Jika tren ini berlanjut, Bank Sentral mengatakan banyak bisnis kecil di Rusia pada akhirnya akan beroperasi di dalam ekonomi bayangan. Artinya, semakin banyak bisnis yang akan mulai menghindari sistem perpajakan Rusia, beroperasi secara tidak resmi, dan hanya menerima pembayaran tunai agar mereka tidak perlu membayar pajak yang sangat tinggi seperti yang diminta Putin untuk membiayai invasi ke Ukraina. Ada alasan jelas mengapa banyak bisnis kecil memilih cara ini selain urusan pajak. Pajak yang lebih tinggi diperparah oleh lemahnya permintaan konsumen, harga yang semakin mahal, dan kontraksi ekonomi pertama yang dialami Rusia sejak 2023 menurut Moscow Times pada 15 Mei. Dampak dari kombinasi mematikan ini adalah penutupan 209.000 usaha kecil dan menengah di Rusia selama kuartal pertama tahun 2026, yang merupakan peningkatan tahunan sebesar 9%. Retail, layanan makanan, dan salon kecantikan adalah usaha kecil dan menengah di Rusia yang paling terdampak, klaim media. Bisnis ini dapat berjalan dengan pembayaran tunai. Kami bertanya-tanya berapa banyak yang tutup sebenarnya hanya pindah ke ekonomi bayangan Rusia. Menurut laporan Intellinews Maret, kami yakin beberapa bisnis yang tutup mungkin telah pindah ke sana. Media tersebut mengatakan bahwa ekonomi bayangan di sektor kecantikan telah berkembang sebesar 65,9%. Dalam perbaikan kendaraan, Rusia telah mengalami peningkatan sebesar 69,5% dan aktivitas ekonomi bayangan di sektor perhotelan Rusia meningkat sebesar 58,6%. Bagi Putin, yang menganggap keberhasilan invasi Ukraina sangat penting, kenyataan banyak bisnis meninggalkan ekonomi resmi Rusia adalah mimpi buruk. Setiap usaha ekonomi bayangan adalah bisnis yang tidak membayar pajak yang diminta Kremlin, yang kemungkinan besar mengurangi jutaan, bahkan miliaran dolar dari dana perang Putin. Apa yang sebenarnya bisa diharapkan dari pemimpin Rusia? Dia justru memperburuk posisi dengan menaikkan pajak pertambahan nilai dari 20% ke 22%. Selain itu, pemadaman internet yang sering diberlakukan Kremlin juga tidak banyak membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil bagi perusahaan-perusahaan yang sebelumnya mungkin tidak mempertimbangkan untuk hanya menerima pembayaran tunai. Ketidakpuasan mulai muncul saat Rusia membatasi penggunaan aplikasi seperti Telegram dan WhatsApp. Jika ditambah pemadaman, seperti pemadaman internet parsial selama berbulan-bulan yang melanda Moskow pada kuartal pertama tahun 2026, Anda mendapatkan runtuhnya kepercayaan secara total terhadap sistem keuangan Rusia. Pada akhirnya semua ini soal kepercayaan. Rakyat dan pelaku usaha di Rusia tak lagi percaya bank sehingga mereka menarik uang dalam jumlah rekor. Dan perusahaan-perusahaan jelas tidak tampak percaya bahwa Kremlin akan bertindak demi kepentingan mereka karena mereka dipaksa menanggung beban keuangan dari perang yang dimulai oleh Putin. Kremlin dan bank-bank sama-sama tidak senang. Kini mereka bekerja sama berusaha menghentikan rakyat dan pelaku usaha Rusia melakukan apa yang sedang mereka lakukan. Sebelum membahas lebih lanjut, ini The Military Show yang menyajikan gambaran lengkap, bukan sekedar berita utama. Berlangganan untuk informasi terbaru perang Ukraina dan situasi masyarakat Rusia yang goyah, termasuk kabar Bank Sentral Rusia. Mereka berupaya menghentikan penarikan uang tunai massal dengan segala cara. Euromaidan Press melaporkan bahwa pada 1 Juni, Bank Sentral memberlakukan kontrol baru atas penarikan tunai di ATM untuk mengendalikan penggunaan uang rakyat Rusia. Aturan baru ini mengizinkan Bank Rusia memantau semua penarikan tunai nasabah.
Penarikan mencurigakan, seperti beberapa penarikan dalam waktu singkat atau jumlah besar setelah lama tidak aktif, dapat membuat rekening diblokir atau ditangguhkan untuk peninjauan. Sungguh cerdas Bank Sentral. Saat krisis kepercayaan melanda perbankan Rusia dan orang takut kehilangan akses uang, solusi Anda justru mengancam mereka kehilangan akses ke uang. Hampir seolah-olah bank-bank itu berusaha melumpuhkan diri mereka sendiri dalam keputusasaan mereka untuk mengendalikan apa yang dilakukan nasabah mereka. Yang terlihat di sini adalah prioritas pada stabilitas perbankan dibandingkan kebutuhan dan keinginan konsumen serta bisnis Rusia. Ini tidak mungkin berakhir baik. Perbedaan pendapat dan ketidakpercayaan yang memicu penarikan dana dalam jumlah rekor di 2026 akan semakin parah saat bank sentral makin jelas lebih mengendalikan uang masyarakat daripada masyarakat itu sendiri. Sementara Kremlin, mereka mencoba mengendalikan dengan cara lebih licik. Semakin banyak bisnis Rusia yang terdorong ke ekonomi bayangan, tak mengherankan mengingat kondisi yang diciptakan Putin bagi perusahaan yang tidak mendukung mesin perang Rusia. Namun, respons Kremlin terhadap krisis yang membuat mereka mendapat lebih sedikit pajak dari perkiraan telah mengejutkan semua orang. Kremlin kini menyasar dana pensiun masyarakat. Mereka akan mengorbankan para lansia dan orang-orang yang sedang mempersiapkan masa depan mereka demi memenuhi nafsu tak terpuaskan Putin akan uang untuk mendanai invasinya ke Ukraina. Media United 24 mengungkapkan berita besar itu pada laporan 8 Juni. Pemerintah Rusia telah mulai menyusun undang-undang yang secara otomatis akan memindahkan tabungan pensiun jutaan warga Rusia ke dalam program baru. Tentu saja, program ini dijalankan oleh negara, yang berarti para pekerja Rusia tidak memiliki pilihan tentang bagaimana uang yang mereka tabung untuk masa depan mereka akan diinvestasikan. Ini bukan sekedar program kecil. Jika Kremlin berhasil, 37 juta warga Rusia yang disebut investor pasif akan melihat uang mereka dipindahkan. Secara khusus, mereka yang belum memilih dana pensiun swasta dan asetnya saat ini berada di dana sosial Rusia akan melihat hak mereka untuk memilih diambil dari mereka. Mengapa pemerintah Rusia ingin melakukan ini? Ketika Anda menyadari bahwa sekitar 41,1 miliar dolar saat ini dikelola oleh bank milik negara, Venezia Common Vneshyekonom Bank atau VEB, Anda mulai mendapatkan gambaran. Tentu saja, semua ini dikemas seolah-olah sebagai hal yang baik oleh Igor Shivalov yang merupakan kepala VEB dan tidak melihat alasan mengapa pembentukan dana baru yang dikendalikan negara yang memungkinkan pengaruh Kremlin masuk lebih dalam ke tabungan pensiun daripada sebelumnya harus menjadi masalah. Grup VEB akan mendapatkan akses ke sumber daya keuangan tambahan untuk beroperasi, termasuk tabungan jangka panjang warga dan dana pensiun, dan akan dapat menginvestasikan aset-aset ini ke dalam proyek teknologi modern. Demikian laporan Moscow Times mengutip kepala VEB. Sungguh sangat samar. Kami bertanya-tanya, apa arti proyek teknologi modern itu? Kami yakin itu bukan hanya kode untuk industri pertahanan Rusia. Lagi pula, ada banyak proyek teknologi modern yang sedang berlangsung di negara yang menurut Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia menempati peringkat ke-73 untuk input inovasi dan ke-55 untuk output inovasi di dunia. Lepas dari sarkasme, Menteri Keuangan Rusia Anton Silyanov sudah menyatakan dukungannya terhadap RUU ini, yang pada dasarnya berarti Putin ingin hal ini terjadi. Silyanov menyatakan membebaskan dana yang tersimpan di dana sosial Rusia bisa menjadi dasar tabungan jangka panjang. Itu bisa berarti miliaran dana akan dialirkan ke pasar saham domestik yang runtuh setelah kehilangan akses ke investor asing akibat invasi Putin. Itu takkan meningkatkan kepercayaan. Dana pensiun akan dipakai menopang pasar saham yang turun ke level terendah sejak Oktober pada 9 Juni. Pasar ini tampaknya berfluktuasi tergantung kemungkinan perdamaian dengan Ukraina diumumkan. Setiap kali Putin mengatakan tidak pada perdamaian, yang benar-benar terjadi setiap kali topik ini muncul, pasar saham Rusia langsung anjlok. Bukan kendaraan investasi yang paling aman untuk dana pensiun, 37 juta orang. Kami juga akan lalai jika tidak menyebutkan bahwa Rusia menghabiskan 146,4 miliar dolar dari seluruh anggarannya, yang merupakan 39% dari seluruh pengeluaran pemerintah untuk militernya selama 9 bulan pertama tahun 2025. Itu 4 kali lipat dari pengeluaran pada tahun 2021. Dan hal ini disertai dengan penurunan belanja sosial yang membuat pengeluaran Rusia untuk rakyatnya sendiri turun ke level terendah dalam 20 tahun terakhir, menurut laporan media United 24. Tebak 3 kali industri mana yang akan didukung VEB lewat rencana barunya memakai dana pensiun Rusia untuk membeli saham.
Jangan bercanda, kamu tak perlu menebak 3 kali. Rusia kembali mengendalikan uang rakyat demi menopang perang yang sudah habiskan miliaran dolar dan akan menelan jauh lebih banyak lagi. Karena Putin bahkan enggan mempertimbangkan kemungkinan bahwa perang yang dia mulai mungkin saja tidak akan berakhir dengan kemenangan Rusia yang tak terelakkan. Ini adalah kanibalisasi aset keuangan rakyat dan bisnis Rusia untuk mendanai perang. Sementara Putin bersembunyi di bunker dan menikmati kekayaannya yang melimpah, pemerintahannya mencabik-cabik tangan dan kaki rakyat negaranya sendiri. Uang diambil dari satu pihak untuk membayar pihak lain, dan sekarang kita mulai melihat beberapa kemiripan yang sangat menarik antara Rusia saat ini dan Uni Soviet ketika menghadapi keruntuhan ekonominya. Mari kita lihat keruntuhan itu sejenak. Menurut Investopedia, 3 penyebab utama keruntuhan ekonomi Uni Soviet adalah gejolak politik dan sosial, penurunan produksi industri, dan kelangkaan barang konsumsi. Gejolak tersebut cukup jelas terlihat di Rusia tahun 2026. Penarikan dana miliaran dolar dari Bank Rusia menunjukkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga keuangan yang seharusnya menopang ekonomi Rusia. Pengetatan internet dan kontrol uang rakyat untuk membiayai perang yang tidak populer bukanlah tanda stabilitas politik. Laporan 9 Juni oleh The Conversation menyebut survei Levada Center menunjukkan 62% warga Rusia ingin perang di Ukraina segera berakhir. Langkah-langkah keuangan yang diterapkan untuk memastikan perang bisa terus berlangsung justru sangat bertolak belakang dengan keinginan rakyat Rusia. Itulah gejolak politik dan sosial yang memanas dan mendekati titik ledak. 2 masalah lain juga makin jelas. Di sektor produksi industri, hampir setiap sektor di luar yang melayani kompleks industri militer di Rusia sedang kesulitan. Sektor pertahanan dan energi pun tidak menghasilkan pendapatan yang kembali diputar di Rusia. Uang yang mereka hasilkan dipakai untuk mendanai mesin perang Putin. Pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Rusia yang diperkirakan pada tahun 2026 sudah diturunkan dari 1,3% menjadi 0,4% menurut laporan Moscow Times, yang pada dasarnya berarti 1 tahun stagnasi. Intellinews menambahkan bahwa Indeks Manajer Pembelian Manufaktur S dan P Global Rusia yang disesuaikan secara musiman atau PMI berada di angka 48,8 pada bulan Mei. Itu merupakan peningkatan dari angka 48,1 yang terlihat pada bulan April. Namun, skor PMI di bawah 50 merupakan tanda kontraksi di sektor manufaktur. Rusia sebagian besar berada di bawah dan kadang di angka 50 sejak awal 2025. Jadi bisa dibilang bahwa output industri di Rusia sedang menurun. Dampak kekurangan barang konsumsi belum terasa sekarang, tapi akan terjadi nanti. Di Crimea yang diduduki, mulai terjadi panic buying bahan bakar dan kebutuhan pokok akibat strategi Ukraina yang melemahkan logistik Rusia di wilayah belakang yang diduduki, sehingga pasokan untuk semenanjung dan penduduknya makin sulit dijaga. Inflasi harga makanan di Rusia membuat warga yang sudah kesulitan ekonomi makin susah membeli kebutuhan pokok. Harga kentang telah naik 167% antara tahun 2024 dan 2026. Susu 59% lebih mahal dan harga roti naik 45%. Meski belum langka di toko, inflasi tinggi membuat persediaan makanan di rumah tangga Rusia makin menipis karena masyarakat tak mampu beli sebanyak dulu. Jika krisis ekonomi Soviet memberikan Rusia resep untuk kehancurannya sendiri, Putin sekarang memakai topi koki dan sedang meracik ulang kejatuhan yang sama. Tanda-tandanya sudah jelas terlihat. Rusia belum sepenuhnya hancur secara ekonomi, namun dengan miliaran rubel keluar dari sistem perbankan yang rapuh, dan baik Kremlin maupun Bank Sentral mengabaikan rakyat demi perang, masalah ini akan memburuk. Tidak ada kepercayaan, uang tunai ditimbun. Pelumpuhan Rusia tengah berlangsung, kanibalisasi yang baru dimulai akan mempercepat semuanya. Pola pikir jangka pendek Putin yang jadi penyebab di sini. Entah kenapa, Presiden Rusia tampaknya berpikir bahwa semua masalah ini akan terselesaikan secara ajaib jika dia bisa meraih kemenangan di Ukraina. Namun, Putin keliru. Menang atau kalah, situasi Rusia setelah perang Ukraina akan lebih buruk karena ekonomi runtuh dan dampak geopolitik besar akibat tindakan Putin. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak? Tonton video kami untuk melihat apa yang akan terjadi pada Rusia di masa depan. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk melihat liputan lebih lanjut tentang keruntuhan internal Rusia yang tak terhindarkan. Terima kasih seperti biasa sudah menonton.